Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas Ma'ruf Anizar, dan pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk memaparkan bagaimana tutorial untuk menggunakan atau membuat suatu proyek menggunakan Assembler Word atau Assembler Studio, beserta bagaimana merekamnya menggunakan OBS. Nah, pertama yang kalian lihat atau yang Bapak lihat di layar ini, yang teman-teman lihat di layar ini merupakan tampilan awal dari OBS yang sudah saya buka, di mana tampilan awal ini saya tambahkan sumber seperti video PC ini, bagaimana gambar saya ini terlihat seperti itu ya, yang ada di pojok. Kemudian monitor itu tangkapan layar atau screen capture dari PC atau monitor yang saya miliki. Jadi nanti ketika monitor saya itu bergerak ke lain jendela, maka otomatis akan ikut bergerak juga. Dan ini tadi sudah saya tekan mulai merekam, sehingga di sini hanya ada tombol berhenti merekam. Kalau belum, itu maka di sini akan menjadi tombol mulai merekam. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat suatu proyek di Assembler Word begitu. Kita langsung saja masuk ke situsnya Assembler Word. Nah, seperti ini, masuk di proyek. Oh, kebetulan ini saya sudah buka. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sesuatu yang agak kompleks gitu ya, bagaimana benda itu terjatuh seperti itu. Di sini kita pertama-tama saya akan perlihatkan dulu proyek yang sudah saya buat. Jadi ini ketika saya jatuhkan si bola hijau, maka apa yang akan terjadi? Hal itu akan mengakibatkan jatuhnya juga si kubus kuning. Coba kita lihat. Nah, seperti itu. Logikanya seperti itu. Gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat itu? Mari kita coba. Kita coba terlebih dahulu. Pertama, kita klik create your creation. Nah, kemudian kita pilih create from scratch. Jadi kita mulai dari awal seperti itu ya. Masih loading. Pertama ini front adalah tampak depan gitu ya, kemudian ada 3 dimensi fitur 3D. Kalian ketikkan saja ketika mau membuat seperti tadi, maka butuh ini basic geometry. Nah, basic geometry, di basic geometry ini kita bisa tambahkan mula-mula apa tadi itu, tadi ada bentuk kerucut gitu ya, bentuk kerucut yang warnanya merah. Coba kita cari mana. Ini bentuk kerucut yang warnanya merah, tetapi ini ada di bawah bidang. Coba kita lihat, ini kita tinggikan terlebih dahulu. Nah, oke, saya kira kemudian setelah kita membuat kerucut, kita tadi juga melihat adanya kubus berwarna kuning. Kita tambahkan lagi kubus berwarna kuning. Nah, seperti itu caranya untuk menarik ke atas, dimana ini posisinya masih ada di bawah. Itu klik aja, kemudian di sini akan muncul 3 sumbu, ke atas, ke samping, kiri, kanan, atau depan, belakang. Kita ambil sumbu yang atas, kita buat ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Terlalu besar, maka kita bisa merubah skalanya seperti itu. Oke, mungkin segini cukup, tapi masih melayang, harusnya berada di atasnya si kerucut gitu ya. Nah, mungkin seperti ini, kita bisa ngecek dari berbagai sisi. Oke, sudah oke, kita kembali lagi ke sisi depan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita bisa menambahkan si bola hijau. Mana bola hijau? Bola hijau, nah ini. Bentar, oke. Ini kita ke ataskan sekian, kira-kira skalanya kita ubah jadi lebih kecil seperti ini. Ke bawah lagi. Oke, nah seperti ini. Nah, ini konsep awal. Jadi ada bola, ada kubus kuning, dan ada apa ini namanya, kerucut merah. Dan ini buat jaga-jaga saja, saya duplicate terlebih dahulu. Oke, setelah ini tentunya si objek hijau, bola berwarna hijau itu akan jatuh. Maka kita bisa menambahkan di sini, bisa diklik saja yang warna hijau, bola hijaunya. Kemudian kita bisa menambahkan add interactivity. Kemudian setelah itu kalian bisa move, memilih animate move, kemudian down, terjatuh gitu ya. Kemudian terjatuhnya sebanyak berapa satuan, berapa jaraknya itu berapa, saya buat saja 4. Kemudian kita coba
Oke, kita coba apakah sudah menyentuh. Ternyata belum, maka kita bisa menambahkan lagi, misalnya menjadi 5 misalnya. Terus ini sudah kurang sedikit, berarti 5,1 misalnya, 5,1. Kita lihat. Oke, kita anggap sudah menempel ya. Oke, 5,1 itu sudah menempel. Itu merupakan animasi atau interactivity pin yang pertama. Kemudian kita akan menambahkan gerak susulannya. Gerak susulannya dari mana? Coba, tadi yang ini saya hapus lagi, yang duplikat itu saya hapus, yang ini saja. Ketika kita coba lagi ya untuk melihat view interactivity-nya, kemudian kita play, endingnya seperti ini, kita duplikat. Untuk apa Pak kok kita perlu menduplikatnya? Itu kan ini tadi sudah jatuh ke sini. Nah, kita ingin melihat gerakan-gerakan kelanjutannya. Setelah bola itu terjatuh, apa yang akan terjadi, seperti itu. Logikanya, maka si kubus itu akan terjatuh. Kan begitu, gitu. Nah, ketika si kubus akan terjatuh, kita harus melihat dulu. Si kubus itu terjatuh, maka dia tidak langsung terjatuh pindah posisi, tetapi dia melakukan rotasi terlebih dahulu, kan seperti itu. Nah, sekarang kenapa kok saya menggunakan duplikat? Ini hanya untuk mengira-ngira. Sebab ketika kita menggunakan rotasi di apa itu namanya slide yang pertama, maka kita butuh ini add, kemudian kita butuh rotasi. Rotasinya kan tidak hanya ke depan, ke belakang, seperti itu. Contoh ketika ke depan 90 derajat misalnya, yang ini saya buat 1 karena tadi klik pertama itu kan bola jatuh itu sebanyak 1 detik. Maka reaksi ini itu 1 detik kemudian setelah reaksi pertama itu muncul. Jadi seperti itu. Maka coba kita play, apa yang terjadi ketika kita play. Oh maaf, ini tadi yang saya klik itu masih spare green-nya, masih bola hijaunya. Seharusnya ini adalah kubus kuning. Kita play sekali lagi, coba. Ternyata malah seperti itu gerakannya, dan ini jelas salah. Apa yang bisa kita lihat pertama kali? Pertama kita bisa lihat bahwasanya ternyata titik pusatnya dari si kubus itu ada di atas. Jadi ketika merotasi, dia merotasi ke atas. Maka apa yang perlu kita buat? Kita ubah dulu posisinya. Kita perlu merotasi si kubus ini, di mana atas jadi bagian bawah. Caranya gimana? Klik kubus, kemudian kita rotasi gitu aja. Nah, kita rotasi jadi seperti ini. Oke, kita sesuaikan lagi letaknya, kita lihat. Oke, kita rotasi dikit lagi. Oke, nah sekarang tinggal masalah jaraknya. Nah, coba kita cek. Oke, saya kira oke, sudah oke. Sekarang apakah ini sudah betul? Ternyata ketika kita coba untuk lihat lagi, kita play lagi, nah jatuhnya ke arah sana. Ini jelas tidak benar, kan gitu kan, jatuhnya seperti itu. Lalu bagaimana? Nah, kita harus menentukan jatuhnya itu ada di posisi seperti apa nanti setelah bola dengan kubus itu bersinggungan. Misalkan jatuhnya ada di posisi seperti ini Pak nanti. Maaf, ini tadi masih belum di slide yang kedua, ini tadi kan masih belum saya putar ya rotasinya. Jadi ini saya remove dulu, kemudian saya duplikat lagi dari sini. Nah, kayak gini. Cuma bolanya itu sudah ada di posisi yang seperti ini gitu kan. Nah, selanjutnya si kubus ini harus kita rotasi. Maaf, salah. Seperti ini kira-kira. Nah, lagi terlalu banyak. Kita bisa menggunakan fitur undo. Ya, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Loh, bolanya kok masih ada di sini? Nanti kita pikirkan masalah bola. Sekarang seperti ini, kita lihat dulu. Ini itu ada pada rotasi berapa? Dan ini ternyata ada pada rotasi ini. Ini kita catat nih, 6,11. Saya kopikan terlebih dahulu, saya taruh di Excel biar nanti mudah. 6,11 kayak gitu ya. Maaf, salah klik saya. Ada di sini 168,14 itu, atau saya buat 2 layar saja biar tidak
Nah 6,11, yang ini 168,514, yang di sini 116, nah kayak gitu. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kalau sudah, kita kembali ke slide pertama, kemudian kita tambahkan interactivity tadi di bagian nah ini interactivity tadi pada bagian rotasi itu kita buat custom. Jadi custom kita menentukan bagaimana dia akan berotasi. Cube yellow sudah oke. Yang ini harus samakan dengan ini 6,11 ini ya. 6,11 kita masukkan 168. Kita masukkan juga di sini. Yang terakhir 116,88 kita masukkan juga ke sini, kemudian kita apply. Coba kita cek bagaimana bentuk gerakannya. Nah seperti itu sudah sesuai. Oke. Nah kemudian apa yang terjadi, kita harus menentukan terlebih dahulu gerakan dari si bola hijau. Bagaimana gerakan bola hijau, maka terjadi move seperti itu kan. Nah seperti move itu, maaf saya salah klik, seperti move itu maka kita lihat di slide yang kedua. Harusnya nanti setelah ini bertumbukan, si bola hijau dengan si kubus itu bertumbukan, maka si bola itu akan, si bola itu akan bergerak kan gitu kan. Bergeraknya kemana? Kira-kira ke sini. Nah ke sini. Nah kira-kira ke sini bolanya. Nah kita harus mencatat lagi kita harus mencatat posisi dari warna bola yang berwarna hijau. Posisi, bukan rotasi ya, posisinya itu di sini. Oke, kita catat, kita kopikan terlebih dahulu. X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian. Oke, kita masukkan di slide yang pertama, slide utama kita tambahkan, kemudian kita buat move-nya custom karena kita sudah tahu posisinya. Sphere bin sudah oke, jadi bola yang berwarna hijau kayak gitu ya. Kemudian tinggal ininya yang kita kopas. Ininya kita kopas. Maaf. Ininya kita kopas juga. Oke. Oh, aduh. Oke. Yang ini juga kita kopas. Kemudian untuk waktunya tadi kita sudah berjalan berapa? 1, 2 ya. Ini yang kedua, maka kita boleh meletakkan 2. Maaf. Oke, sudah 2. Kita apply. Coba kita tampilkan bagaimana. Oh, berarti masih salah. Ini harusnya bukan 2 tapi 1. Coba sekali lagi kita play. Nah, oh ternyata di sini barusan ada apa itu namanya? Ada perpotongan ya antara bola dengan kubusnya. Nah, ini berarti gerakan si kubus itu terlalu curang. Maka kita bisa meningkatkan misalkan Y-nya. Seperti itu. Coba kita lihat di slide kedua. Di slide kedua itu tadi atau langsung saja ini saja ya. Di slide yang hijau. Maaf, di slide yang pertama untuk spare green-nya. Nah, ini move. Oke. Nah, yang ini kita ubah Y-nya. Mungkin Y-nya kurang ke atas biar tidak terjadi persinggungan. Misalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Atau terlalu tinggi itu, Pak. Kita bisa menyesuaikan saja Y-nya. 7 seperti itu. Nah, sepertinya lebih halus gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu, maka sebenarnya ini ada di posisi yang lebih atas sedikit gini tadi ya. Oke, nah kan gitu gerakannya tadi. Nah, sekarang apa yang terjadi untuk gerakan berikutnya, yaitu si kubus itu pasti merosot kan gitu kan. Si kubus merosot itu kita bisa menggunakan fitur move karena kita tidak merotasi. Cube yellow yang kita masuk, kemudian kita move nya ke arah sini dikit, kemudian ke arah depan dikit.
Nah, seperti ini, kira-kira seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat posisinya, karena barusan kita mau, kemudian kita kopaskan posisinya. Nah, ini min 1,545 kita taruh di sini, kemudian ini kita taruh di sini, ininya 0. Oke, Z-nya 0. Oke, kita ke slide yang pertama, kita tambahkan view interactivity-nya, berarti ini detik kedua gitu ya. Kita move, yang kita move bukan bolanya tetapi kubusnya yang berwarna kuning. Kita pilih custom, kemudian kita kopikan yang tadi, yang 1, ini kita taruh di sini, 1,234 kita taruh di sini, kemudian selesai. Oh, waktunya kita mulai dari detik kedua, selesai, kita play. Coba kita lihat. Nah, itu sudah merosot gitu ya. Cuma ketika kita perbesar, coba kita ulangi sekali lagi. Oke. Nah, di sini gerakannya si hijau itu masih berhenti pada detik ke-1, maka kita harus membuat gerakan lanjutan dari si hijau. Coba kita lihat lagi. Shred. Nah, oke. Begitu ya. Nah, jadi kira-kira si bola hijau itu ada di mana? Karena tadi bergerak ke sini, kita buat move, nanti mungkin nanti mungkin akan jatuh di daerah sini, just kayak gini. Nah, kita buat gerakan ini, kemudian kita lihat ini tuh ada pada posisi koordinat berapa, itu yang kita kopaskan. Ini itu ada di posisi, ternyata ini min 11, ini taruh sini, oke. Kemudian 1,606 kita taruh sini, oke. Yang Z nya kita taruh sini. Selesai, kita kembali ke slide yang pertama, kita tambahkan interactivity-nya untuk yang bola, kita kasih move ya, bola, oke. Jaraknya oke, kita custom. Kemudian yang ini kita kopaskan ke sini, yang ini juga yang ini kita kopaskan ke sini, dan yang terakhir ini juga kita kopaskan ke sini. Oke. Kemudian kita buat waktunya dimulai dari 2 detik kedua. Oke, kita coba lagi lihat. Oke, nah seperti itu sudah selesai, kayak gitu sudah oke, kayak gitu ya. Jadi itu saja untuk coba kita lihat di OBS-nya, kita sudah memakan waktu 18 menit kayak gitu ya. Jadi mungkin saya kira itu dulu. Untuk menghentikan OBS ini bisa langsung diklik berhenti merekam. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.